dari Perselida. Saya Arsentika Ditakwa. Saya dari Puspardani. Dan saya Mufidatin Najiro. Dalam video ini kita akan membahas yang pertama yaitu adalah kajian PSQI, yang kedua ada intervensi non farmakologis yaitu back passage. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas sebuah artikel yang sangat penting dalam dunia kesehatan, khususnya pada pasien kanker. Artikel ini berjudul Kualitas Tidur pada Pasien Kanker dan dipublikasikan dalam Indian Journal of Palliative Care tahun 2020. Penelitian ini menggunakan Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI untuk mengevaluasi kualitas tidur pada pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi. Yuk kita bahas lebih dalam. Penelitian ini dilakukan secara cross-seksional terhadap 92 pasien kanker dewasa. Semua pasien sedang menjalani tidur kemoterapi dan dievaluasi kualitas tidurnya menggunakan instrumen PSQI. PSQI ini sendiri terdiri dari 7 komponen, mulai dari kualitas tidur subjektif, durasi tidur, efisiensi tidur, latensi tidur, gangguan tidur, penggunaan obat tidur, hingga fungsi tidur di siang hari. Skor total PSQI ini sendiri diinterpretasikan sebagai skor 5 ke bawah berarti kualitas tidur yang baik, sedangkan skor di atas 5 menunjukkan kualitas tidur yang buruk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari separuh pasien, yaitu 57,6%, memiliki kualitas tidur yang buruk. Keluhan paling umum adalah kurang tidur dari 6 jam, gangguan saat tidur, rasa kantuk yang berlebihan di siang hari. Dan yang menariknya, gangguan tidur ini lebih banyak dialami oleh pasien perempuan. Penelitian ini juga menganalisis apakah ada hubungan antara kualitas tidur dengan stadium kanker atau riwayat terapi pasien. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara skor PSQI dengan stadium penyakit atau terapi sebelumnya. Peneliti menyimpulkan bahwa gangguan tidur pada pasien kanker merupakan masalah yang sering diabaikan, padahal berdampak besar pada kualitas hidup. Karena itu, penggunaan PSQI ini sendiri direkomendasikan sebagai alat screening sederhana, cepat, dan murah untuk menilai kualitas tidur pada pasien kanker. Jadi, penelitian ini menegaskan pentingnya melakukan pengkajian tidur secara rutin menggunakan PSQI pada pasien kanker dengan identifikasi yang lebih dini. Perawat dan tenaga kesehatan dapat memberikan intervensi yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup pada pasien. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dahayu untuk menjelaskan komponen-komponen yang ada di PSQI. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi dari Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI, yaitu instrumen standar untuk menilai kualitas tidur seseorang selama 1 bulan terakhir. Jadi, PSQI ini terdiri dari 7 komponen utama. Mari kita bahas satu persatu secara jelas dan terstruktur. Jadi yang pertama ada subjective sleep quality atau kualitas tidur secara subjektif. Dan komponen pertama ini itu menilai bagaimana persepsi kita terhadap kualitas tidur. Dan di sini yang akan ditanyakan itu seperti menurut Anda, tidur Anda selama sebulan terakhir itu sangat baik, agak buruk, atau sangat buruk. Nah, ini menggambarkan penilaian pribadi atau subjektif.
Dan kadang seseorang tidur itu cukup lama tetapi tetap merasa kualitas tidurnya itu buruk. Dan itu dapat menjadi indikator awal adanya masalah tidur. Komponen yang kedua adalah sleep latency atau waktu untuk bisa tertidur. Komponen kedua menilai berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk bisa tertidur dan seberapa sering kita kesulitan memulai tidur. Jika rata-rata butuh tidur lebih dari 30 menit, itu atau sering merasa susah tidur di awal, itu akan meningkatkan skor di bagian ini. Sleep latency yang panjang sering muncul pada insomnia atau kecemasan. Komponen ketiga adalah sleep duration atau durasi tidur total, di mana bagian ketiga ini adalah berapa jam yang kita butuhkan untuk tidur setiap malamnya. Jika durasi tidur kita kurang dari 5-6 jam secara konsisten, itu menunjukkan kualitas tidur yang rendah. Komponen keempat yaitu habitual sleep efficiency atau efisiensi tidur harian. Nah, efisiensi tidur ini mengukur seberapa efektif waktu di tempat tidur digunakan untuk benar-benar tertidur. Misalnya, saat berbaring 8 jam tapi hanya tidur selama 6 jam. Berarti efisiensi tidurnya hanya sekitar 75%. Nah, efisiensi rendah ini dapat menunjukkan tidur yang tidak efektif, misalnya sering terjaga lama di tempat tidur atau kualitas tidur yang terfragmentasi. Komponen kelima adalah sleep disturbances atau gangguan saat tidur. Nah, komponen kelima ini menilai seberapa sering kita mengalami gangguan tidur, seperti sering terbangun, mimpi buruk, nyeri, atau harus ke toilet, atau mungkin merasa kepanasan, batuk, atau gangguan dari lingkungan sekitar. Semakin sering gangguan ini terjadi, maka semakin buruk kualitas tidur seseorang. Nah, komponen yang keenam adalah use of sleeping medication atau penggunaan dari obat tidur. Dan bagian ini itu menilai seberapa sering sih kita menggunakan obat tidur baik dari dokter maupun obat yang dijual secara bebas. Dan jika seseorang harus memakai obat tidur beberapa kali seminggu atau lebih, ini dapat menandakan adanya masalah tidur yang cukup bermakna dan perlu dievaluasi lebih lanjut. Penggunaan obat tidur jangka panjang juga perlu dipantau karena dapat menimbulkan efek samping. Dan komponen yang terakhir adalah daytime dysfunction atau gangguan di siang hari. Nah, komponen terakhir ini melihat dampak tidur terhadap aktivitas di siang hari. Misalnya, ketika kita ini sering mengantuk atau mudah lelah, sulit fokus, atau performa kerja yang menurun. Dan jika gangguan tidur ini sudah mempengaruhi fungsi di siang hari, itu berarti kualitas tidur kita benar-benar terganggu. Nah, setelah menilai ketujuh komponen tadi, semua skor dapat dijumlahkan menjadi skor global antara 0 sampai 21. Dan jika skor totalnya ini lebih dari 5, itu menunjukkan kualitas tidur ini kurang baik dan mungkin perlu evaluasi atau intervensi. PSQI membantu kita memahami kebiasaan tidur secara menyeluruh, bukan hanya berapa lama kita tidur. Terima kasih karena sudah menonton video dari kelompok 6. Semoga penjelasan ini membantu untuk memahami isi dari PSQI. Demikian video edukasi dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat dalam pembelajaran dan meningkatkan pemahaman mengenai asuhan keperawatan pada pasien paliatif dengan gangguan tidur. Terima kasih sudah menonton.